Nah, belakangan ada nama Kaisang yang melejit elektabilitasnya di Jawa Tengah. Nah, ini apakah ini kemudian, saya mau ke Bang Henry dulu deh, Bang Henry, supaya makin rame nih. Apakah kemudian ini merupakan memang bentuk dari pengaruh dari Pak Presiden Joko Widodo untuk bisa meraup semua pilkada yang ada di daerah Indonesia ini, atau ini hanya sebuah kebetulan saja bahwa Kaisang ada di umur yang pas untuk bisa maju di pilkada? Satu-satu nih. Kalau dari hasil surveinya yang kemarin, kawan LSI itu kan ada dua ya, terbuka dan tertutup. Terbuka tuh Kaisang nggak masuk tuh. Jadi artinya begitu ditanya top of mind, nggak masuk tuh. Jawa Tengah nggak salah ya, Jawa Tengah ya. Begitu disodorkan nama, baru kemudian terpilih dan disimulasi 6 nama, seingat saya. Ini saya waktu itu di TV One juga saya tahu dia masuk di simulasi 6 nama, masuklah dia di atas 20%. Jadi artinya kalau top of mind tuh belum ada namanya dia di warga Jawa Tengah gitu. Kenapa tiba-tiba masuk ya mungkin karena pihak LSI memasukkan nama dia gitu sehingga namanya ada. Kemudian kenapa begitu besar ya, pasti ada Jokowinya di belakangnya kan, karena Pak Jokowi punya anak yang namanya Kaisang. Yang menarik kan sebetulnya ini Mas Kaisang kayak muter nih, namanya disebut di Depok, di Jakarta, di Surabaya, kemudian Jawa Tengah wilayah gitu ya. Iya kayak nyari yang bisa pas yang mana nih kan. Kalau di Jakarta ada Anies Baswedan. Kalau Anies dapat tiket, susah nih ngalahin Aniesnya. Makanya dari awal didorongnya udah bersama-sama Anies deh. Cuma kelihatannya Anies kan belum mau tuh. Kemudian di Surabaya, apakah bisa melawan Eri dan Armuji incumbent? Itu juga nampaknya berat. Dicoba di Jawa Tengah. Nah ini yang menarik nih sebetulnya. Kita bisa lihat Pak Jokowi cawe-cawe itu dari Jawa Tengah nih. Di Jawa Tengah itu ada calon kuat kan, Pak Lutfi, Kapolda Jateng, yang katanya sudah mendapatkan restu dari Pak Jokowi. Kemudian ada sahabatnya Bang Habib, Pak Sudaryono, yang juga kuat juga di sana. Sudah dipersiapkan juga oleh Gerindra untuk maju di Jawa Tengah. Kemudian satu lagi adalah timnya Mas Seno Bagaskara. Itu kan ada macam-macam, ada Mas Hendy, kemudian ada Komandante Bambang Pacul. Nah jadi kita bisa lihat di sana, nama Kaisang kan agak tertinggal sebelumnya. Orang tuh membicarakan Lutfi, Sudaryono, Hendy gitu ya, Hendardi ya, mantan wali kota Semarang. Kemudian ada nama Kaisang. Menariknya adalah tadinya saya berpikir bahwa sangat mungkin Ahmad Lutfi dan Sudaryono itu dijadikan satu. Entah Sudaryono yang gubernur atau Ahmad Lutfi yang gubernur. Tapi dengan adanya nama Kaisang, berubah tuh. Ini bisa berubah, bisa jadi Pak Sudaryononya akhirnya ngalah tuh, nggak Bang akan Hensat, bersama. kalau melihat nama Kaisang tadi kan Bang Hensat bilang belum muncul tadinya, kemudian muncul. Apakah ini bisa dikatakan apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan dari keterlibatan Presiden di Pilpres, kemudian pada saat ini terbukti begitu dengan memasukkan nama Kaisang? Itu nggak usah. Dari mana itu? Tunggu bentar. Itu nggak usah dibuktikan. Itu nggak usah dibuktikan. Kenapa? Karena itu persepsi publik yang pasti kan publik kan bisa ngira-ngira Bang. Maksudnya Kaisang kan sudah jelas anaknya Pak Jokowi. Kemudian ada Pak Jokowi, ada persepsi publik pasti yang menyatakan itu. Yang nggak apa-apa juga. Jadi nggak usah dibuktikan. Sah-sah saja sebenarnya. Nah, publik yang mana tinggal kan? Ya ini saya tadi. Tadi saya ngomong tuh. Nah itu apakah boleh Mas Kaisang maju? Ya boleh. Secara hak politik itu hak dia. Gitu ya. Apakah kemudian Pak Jokowi cawe-cawe, kalau kemudian ada publik mempersepsikan itu, nggak apa-apa juga. Nggak usah dibuktikan juga. Karena kenapa ujung-ujungnya adalah kita sudah memilih demokrasi, dan itu hak politik gitu. Jadi nggak usah kita menghabiskan waktu membicarakan atau membahas persepsi apakah Pak Jokowi cawe-cawe atau tidak. Kalau ditanya Pak Jokowinya, pasti enggak. Ditanya Kaisangnya juga enggak. Ditanya Mas Habib aja enggak kan. Jadi mau saya ya udah gitu, biarkan saja ada dua persepsi ini. Tapi kemudian, apakah Mas Kaisang ini akan maju terus? Nah ini kita lihat gitu. Karena ini menarik Jawa Tengah. Seperti tadi saya katakan, dua penguasa rezim nih, Pak Jokowi dan Pak Prabowo sama-sama punya jagoan. Kita dengarkan dari Bang Habib. Bang Habib. Satu ya, soal nama Mas Kaisang itu muncul di beberapa tempat. Memang kan ini kita bicara soal pilkada. Banyak tokoh di berbagai provinsi ya
yang dikenal juga oleh masyarakat di berbagai provinsi. Tapi yang namanya elektabilitas itu baru muncul ketika publik tahu atau mendapatkan informasi bahwa tokoh tersebut akan maju atau berkenan maju di wilayah tertentu. Seperti misalnya di Jakarta, ada sebetulnya tokoh yang bagus, misalnya Ibu Khofifah, ya, tokoh nasional ya. Namanya nggak muncul karena orang tahunya Ibu Khofifah itu majunya Jawa Timur. Begitu juga Pak Lutfi, tokoh yang bagus juga, etnik Jawa, kemudian pengalaman di kepolisian, ya, dikenal luas sebagai polisi yang berprestasi, nggak muncul di daerah lain selain Jawa Timur. Bahkan kalau nggak salah daerah asalnya itu kan Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Kelahiran beliau itu Jawa Timur kalau nggak salah, nggak muncul di Jawa Timur. Ya kan, jadi publik sekarang kan seperti itu. Nah, kenapa misalnya nama Mas Kaisang belum muncul di Jawa Tengah, ya kan? Karena selama ini ya yang informasi didapat oleh publik, beliau nggak maju di Jawa Tengah. Jadi ya, intinya kan makanya bukan muncul tiba-tiba, juga bukan karena by design atau campur tangan atau cawe-cawe. Mas Kaisang ini kan putra Pak Jokowi. Pak Jokowi mendapat dukungan amat besar ya dari masyarakat, termasuk dari masyarakat beretnik Jawa. Ya, karena itu wajar ketika di sounding dikit saja, misalnya di Lampung, nama Mas Kaisang di sounding dikit saja, langsung tinggi, elektabilitasnya langsung keluar. Di Depok ada masyarakat Jawanya, di Jakarta, di dapil saya ya, kebetulan kampung halaman beliau nih Jakarta Timur, ya kan? Nama Mas Kaisang muncul di konstituen kami, terutama di basis daerah yang beretnik Jawa, karena saya paham sekali di demografi masyarakat Jakarta ini, aspirasi politik masyarakat etnis tertentu mengacu kepada aspirasi masyarakat di kampung halamannya. Nah, itulah kenapa saya bilang nggak ada yang aneh dengan nama Mas Kaisang yang nggak muncul ketika pertanyaan terbuka, nggak muncul karena rakyat. Tapi ketika disodorkan nama Kaisang baru muncul. Nah itu. Nah, kemudian soal cawe-cawe. Ada dua hal saya di berbagai forum bicara hal ini. Apakah dalam konteks positif, netral, apakah konteks negatif? Oke, kita bicara yang netral. Namanya politisi, keluarga politisi boleh dan kata Bung Hensat ya, boleh dan wajar berpolitik. Tapi dalam konteks negatif itu jauh sekali, Pak. Dalam konteks negatif yang di Pilpres saja digadang-gadang oleh teman-teman Pak Hasto kalau nggak salah kan mereplikasi Pilpres itu nggak terbukti kok. Putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam konteks uji materi maupun dalam konteks PHPU Pilpres nggak terbukti. Dan rakyat yang merupakan hakim sejati dalam konteks politik sudah menjatuhkan pilihan, tidak percaya pada insinuasi, pada fitnah terselubung soal adanya cawe-cawe dalam konteks negatif ini. Sehingga jelas kan kalau merujuk kepada hasil Pilpres, rakyat tidak percaya dengan itu semua. Yang dilihat rakyat adalah anak muda pengen maju, mereka apresiasi terhadap anak muda. Kurang lebih begitu. Memang tadi dikatakan tidak percaya dengan insinuasi tadi ya. Tapi kemudian juga ada suara-suara yang mengatakan bahwa kenapa Pak Presiden tidak berkaca dengan hasil Pilpres, bahwa ada protes besar juga di masyarakat, bahwa ada pengaruh begitu. Justru ini kita berkaca pada hasil Pilpres, Bos. Pilpres itu dua hal. Secara hukum, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Secara politik, hasil pemilu. Rakyat nggak percaya kok pada fitnah-fitnah tersebut. Nggak ada yang salah dengan Pilpres. Jadi kalau berkaca pada hasil Pilpres, nggak ada masalah sama sekali di Pilpres. Nanti kita akan dalami. Nanti sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan daring ada Grace Natali dan juga saya Nova Baskoro. Usai jeda ya, kita akan berbincang dengan mereka. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.